3 plus 3? Really? Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Gifted. Pemeran utama dalam film ini adalah seorang gadis kecil bernama Mary, seorang anak yang hidup bersama pamannya. Mary menganggap sekolah dan teman-teman seusianya itu sebagai sesuatu yang gak menarik dan sangat membosankan. Terdengar sedikit tengil tapi cukup menarik untuk mengetahui alasannya. Well, sekarang kita bakal langsung aja nih masuk ke full alur cerita film Gifted. I think Mary might be gifted. Mary dan pamannya yang bernama Frank tinggal di sebuah kota kecil di salah satu negara bagian Amerika. Oh ya, selain pamannya dia juga punya teman baik yaitu Fred si kucing orange dan Roberta tetangganya. Mary adalah seorang anak yang sekolah dari rumah atau homeschooling. Nah, hampir setiap harinya Frank berusaha membujuk Mary untuk mau pindah ke sekolah tatap muka layaknya sekolah pada umumnya. Dan setiap hari juga Mary menolak tawaran itu. Namun, setelah melalui percakapan yang rumit, untungnya bujukan Frank pada pagi itu berhasil membuat Mary merubah pikirannya. It's gonna be fun. Gonna meet kids today you can borrow money from the rest of your life. It's gonna be great. Hari ini adalah hari pertama Mary masuk ke sekolah. Layaknya sekolah dasar pada umumnya, guru melemparkan beberapa pertanyaan seperti 1+1, 2+2, dan lain sebagainya. Semua murid sangat energik dan antusias. Tapi Mary malah terlihat bosan dan hanya tiduran di kelas hingga dia mengatakan, 3 plus 3? Really? karena perkataannya terdengar menantang dan menjengkelkan, Mary pun mendapat hukuman oleh gurunya. Ia diminta menjawab beberapa pertanyaan yang cukup rumit untuk seusianya. Namun Mary menjawab pertanyaan itu dengan sangat mudah, malah kayak nggak mikir sama sekali. Sampailah pada sebuah pertanyaan yang sangat kompleks, yaitu perkalian bilangan. 57 multiplied by 135 is? Okay. Who can tell me what? 7,695. Guru yang gak percaya pun langsung ngambil kalkulator buat mastiin jawaban Mary itu. Dan yap, jawabannya benar berserta dengan akar-akarnya. Dan ini adalah hari kedua Mary masuk sekolah. Pagi itu kepala sekolah datang untuk menyambut semua murid-muridnya. Namun di sini Mary berulah, ia membentak kepala sekolah dan memintanya menelpon Frank untuk menjemputnya sekarang juga. Hal ini pun membuat Frank harus datang dan meminta maaf ke sekolah tersebut. Sesaat sebelum Frank dan Mary meninggalkan sekolah itu, gurunya bernama Bunny Stevenson menghampiri mereka dan mengatakan, I think Mary might be gifted. sedikit basa-basi hingga gurunya mengatakan bahwa Mary memiliki bakat yang sangat hebat dalam matematika. Seketika Frank pun langsung menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah teknik bilangan yang berasal dari Nazi Jerman, yaitu sebuah teknik yang bernama Trachtenberg, sambil menolak pernyataan ibu guru itu. Sesampainya di dok kapal tempat Frank bekerja tentunya, Mary pun kembali meminta kepada pamannya itu untuk mengeluarkannya dari sekolah dengan mengatakan sebuah alasan, yaitu ia mendapat masalah hanya karena menjawab pertanyaan. Frank pun langsung membantah dan mengatakan bahwa Mary mendapat masalah bukanlah karena menjawab pertanyaan, melainkan karena ia telah meneriaki kepala sekolah. Gak sampai di sana, Frank pun melakukan riset melalui Google, yaitu tentang berapa banyak anak yang pernah meneriaki kepala sekolah, dan hasilnya adalah None. well, sebenarnya bukan tanpa alasan Frank meminta Mary untuk pindah ke sekolah umum. Namun karena pamannya ini merasa kemampuan Mary itu udah terlalu jauh dari anak-anak seusianya, Frank gak mau Mary terjebak layaknya ibunya dulu. Mary pun juga harus belajar tata krama dan bersosial dengan anak-anak seusianya. Ini adalah hari ketiga Mary masuk sekolah. Sedikit lebih sopan dari sebelumnya, tapi nggak banyak. Hari ini adalah kelas storytelling. Mary pun menceritakan tentang kucingnya, Fred. Terlihat gurunya Bunny sangat menikmati cerita tersebut. Nah, setelah itu masing-masing murid pun diberikan lembaran soal. Namun Mary dapat menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di soal itu, bahkan ketika gurunya masih menjelaskan. Dan pada akhirnya pun Mary diberikan ekstra soal yang telah dibuat oleh gurunya khusus untuknya sendiri. A little something extra. Sepulang sekolah, Bunny yang masih penasaran pun mencari tahu tentang asal-usul Mary. Sampai pada akhirnya Bunny menemukan sebuah artikel yang ngebahas tentang seorang jenius matematika, yaitu seorang yang bernama Diane Adler. Yap, dia adalah ibu dari Mary. Namun pada artikel berikutnya ia pun mengetahui bahwa Diane telah meninggal karena bunuh diri. Rasa penasaran Bunny pun membawanya untuk menemui Frank pada malam itu. Mengetahui Frank telah membohonginya atas bakat yang dimiliki oleh Mary, Bunny pun meminta Frank untuk menceritakan tentang Mary yang sesungguhnya. Akhirnya Frank menjelaskan bahwa pada malam itu Mary dan Diane datang kepada Frank untuk bicara. Namun saat itu Frank sedang buru-buru dan meminta Diane untuk menunggu di rumahnya dan membicarakannya nanti. Sepulangnya Frank semuanya udah beda. Mary ada di sofa sedangkan ibunya udah gak bernyawa di toilet. Nah, sejak hari itu Frank tinggal bersama Mary sampai hari ini.
Well, ini adalah hari keempat Mary di sekolah. Ketika berada di bus menuju sekolah, Mary melihat seorang bully yang dengan sengaja membuat seorang anak terjatuh, sehingga membuat prakaryanya hancur seketika. Ketika membela anak itu, Mary pun ditantang oleh pembuli itu, dan yang terjadi adalah... Yap, ini adalah kali keduanya Frank dipanggil ke sekolah. Meskipun Mary memukul bully itu hingga hidungnya patah, Frank sama sekali nggak menyalahkan Mary. Saat menghadap kepala sekolah, Frank malah mengatakan bahwa ia bangga terhadap Mary karena ia telah membela yang seharusnya dibela. Kepala sekolah pun sempat mengancam akan mengeluarkan Mary. Namun Frank terlihat di sini nggak ambil pusing meskipun ia tahu itu hanya sebuah gertakan. Singkat cerita, ternyata kepala sekolah punya niat lain pada ponakannya itu. Mengetahui Mary adalah seorang anak jenius, ia pun menawarkan beasiswa full kepada Mary untuk pindah ke sebuah sekolah anak-anak berbakat yang bernama Oaks Academic. Mendengar hal ini, wajah Frank pun langsung berubah seolah ia tidak asing dengan tawaran tersebut. Kepala sekolah pun kembali meyakinkan bahwa hanya ada satu dari sejuta anak yang memiliki bakat seperti Mary. Dengan senyum, kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan menanggung seluruh biaya Mary. Surprise-nya, Frank menolak tawaran tersebut. Hal ini tentu membuat semua guru yang ada di ruangan kaget. Di akhir kalimat, kepala sekolah pun mengatakan bahwa kurikulum sekolah ini nggak bakal mungkin bisa handle Mary layaknya seorang anak yang berbakat. Dan Frank pun menjawab untuk memperlakukan ponakannya itu layaknya anak-anak pada umumnya sambil meninggalkan ruangan tersebut. Bring me every piece of paperwork we have on this girl. Sesampainya di depan rumah, ternyata ibunya Frank telah menunggunya, yang artinya itu adalah ibu dari ibunya Mary. Namun sayangnya Mary nggak mengenali wajah dari neneknya itu. Wajah Frank di sini terlihat nggak begitu bahagia saat Evelyn memberikan laptop baru untuk Mary. Dan Evelyn pun di sini terlihat ingin berbicara lebih dalam gitu, namun Frank menolaknya dengan alasan bahwa Mary memiliki banyak PR malam ini. Namun kedatangan Evelyn jelas bukan hanya untuk memberikan Mary sebuah laptop, melainkan ia ingin komplain kepada Frank karena menempatkan Mary pada lingkungan tempat tinggal dan sekolah yang nggak berkualitas. Evelyn juga dengan kontras meminta hak asuh atas Mary dan ingin membawanya. Ia berjanji akan memaksimalkan potensi Mary dan memperkayainya. Namun dengan tegas Frank menolak hal itu. Menurutnya cara Evelyn hanya akan mengubur Mary dengan setumpukan les-les dan menyerahkannya kepada profesor tua sepanjang hidupnya. Menanggapi Frank yang tak mengikuti kemauannya, Evelyn pun mengatakan bahwa Frank telah mengambil hak asuh Mary secara ilegal dan ia akan membawa hal ini ke jalur hukum. Here's an idea. Stop thinking about me and you and start thinking about he'll have the bucket of beer. Well, sedikit gue ceritain di sini, Evelyn atau ibunya dari si Frank ini adalah seorang ahli matematika seperti turunannya, Diane, yang itu artinya ibunya dari si Mary. Seorang yang perfeksionis dan gak bisa berkompromi. Karena sebuah alasan, kelahiran Mary pun juga gak sesuai dengan rencananya. Maka dari itu dia gak pernah nemui Mary sejak hari kelahirannya, dan ini pertama kalinya. Jadi dari awal kelahiran Mary gak ada satupun keluarganya yang mau mengasuhnya. Sehingga Frank mengambil alih untuk mengurus Mary. Nah, ketika Mary tumbuh besar dan diketahui sebagai anak jenius seperti ibunya, neneknya Evelyn langsung mau ngambil alih anak ini untuk sebuah tujuan. Pada malam harinya, Frank yang sedang berada di bar pun kembali ditemui oleh gurunya Mary, yaitu Bunny. Bunny mengatakan bahwa ia cukup concern mendengar masalah yang sedang dihadapi oleh Frank. Di momen ini mereka terlihat memiliki cukup waktu untuk sebuah obrolan yang panjang. Well, seperti yang kita semua ketahui, obrolan yang diiringi oleh alkohol akan menghasilkan sesuatu yang mantap. Dan there we go. Scene berpindah pada keesokan harinya. Pagi itu terlihat Mary yang sedang menginap di rumah Roberta sedang sibuk mencari DVD favoritnya. Namun Roberta yang sedang sibuk nggak bisa ngebantu Mary sehingga Mary balik sendiri ke rumahnya dengan ngebawa kunci yang udah dititipin ke Roberta. Nah, pas masuk ke rumahnya, Oh my god! iya, Mary pun berhasil membuat Frank dan Bunny canggung satu sama lain pada pagi itu. Beberapa saat kemudian, Frank pun menerima surat putusan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Evelyn berhak diizinkan untuk membawa Mary ke Boston bersamanya dalam waktu 2 hari. Looks like Mary gets to go to Boston for a couple days. Dan sampailah pada momen itu. Hari pertamanya di Boston, Mary tampak sangat bahagia melihat tata kota yang sangat megah. Sedangkan pada malam harinya, Evelyn memperlihatkan album fotonya bersama Diane yang terlihat sangat akrab dan selalu berdua. Mary pun mengambil album foto kedua yang isinya adalah foto Evelyn saat masih muda beserta kampusnya yaitu Cambridge University dan beserta tim research matematikanya. Namun saat bertanya lebih jauh, Evelyn menolak untuk menjawab dan meminta Mary untuk segera tidur dengan alasan bahwa Mary akan mengerjakan banyak hal pada esok hari. Well, ini adalah hari kedua Mary di Boston. Mary dibawa oleh Evelyn ke sebuah tempat seperti university gitu, yaitu untuk memecahkan sebuah bilangan matematika. Sebelum sampai ke kelas itu, Evelyn menjelaskan tentang pajangan besar yang ada di tembok yang mereka lewati. Yap, ia mengatakan bahwa seharusnya foto Diane berada di tembok itu. Namun Diane gagal ketika hampir menyelesaikan proyek tersebut. Maybe I'll have my picture up here someday.
If you really desire it, you can have your picture there, darling. I can help you. Sampailah di kelas itu, Mary diminta untuk memecahkan masalah bilangan yang ada di hadapannya. Namun Mary terlihat kebingungan yang cukup lama. Profesor pun terlihat meremehkan Mary dan memutuskan untuk menutup soal itu. Nah, saat berjalan keluar, wajah Evelyn terlihat sangat kesal seolah dia nggak terima sambil berjalan cepat. Mary pun mengatakan bahwa itu hanyalah pertanyaan sederhana, tapi karena soal yang diberikan salah, maka masalahnya nggak bisa dipecahkan. Mendengar hal ini, Evelyn pun langsung berputar arah dan kembali ke ruangan tersebut. Alhasil, Mary pun berhasil menyelesaikan masalah bilangan itu dengan sangat mudah. Di akhir kalimat, profesor pun bertanya alasan Mary kenapa dia nggak mengoreksi soal itu kalau dia tahu kalau itu salah dari awal. Dan Mary pun menjawab, Frank says I'm not supposed to correct older people. dan Mary pun diantar pulang pada hari itu. Sesampainya di rumah, Frank mengatakan bahwa Mary akan bertemu seseorang untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai putusan pengadilan. Frank pun meminta Mary untuk tidak nakal dan menjawab pertanyaan dengan jujur. Di momen ini Mary sempat membahas soal Evelyn. Mary pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai Evelyn karena Evelyn sangat mirip dengan ibunya dan But I don't want to live with her. She's bossy. I've heard that. scene berpindah pada sebuah ruangan di mana Mary diwawancarai. Mary mengakui bahwa Evelyn memintanya untuk tinggal bersamanya, sedangkan ia ingin tinggal bersama Frank, pamannya. Dengan wajah ngeselinnya, Mary pun menjawab semua pertanyaan termasuk tentang teman dekatnya yaitu Fred dan Roberta. Namun wanita itu cukup kaget mengetahui bahwa sahabat Mary yang bernama Roberta itu adalah seorang wanita berumur 40 tahun. Well, scene pun berpindah pada ruangan pengadilan dan ini adalah sidang kedua. Di momen ini Evelyn mendatangkan ayah kandung dari Mary untuk membantunya memenangkan hak asuh Mary. Namun statement dari ayahnya ini sangat mudah dipatahkan oleh pengacara Frank. Semua perkataannya dinyatakan tidak logis dalam upayanya mencari Mary. Bahkan nama tengah dan tanggal lahir anaknya sendiri ia tak mengetahuinya. Sehingga sidang kedua itu dimenangkan oleh Frank dan pengacaranya dengan telak. Selesai dari sidang itu, Frank sedikit bercerita dengan ibunya. Nggak seperti layaknya obrolan seorang anak dan ibu, melainkan seperti seorang teman saking canggung dan kakunya keluarga ini. Take it to the airport. Sesampainya di rumah, Frank dan Roberta menemukan Mary yang udah menangis. Mary mengetahui bahwa ayahnya masih hidup, namun gak pernah berusaha untuk menemukannya. Mary juga menambahkan bahwa ayahnya tinggal di kota yang sama dengannya, bahkan tanpa bantuan navigasi pun ia dapat menemukan Mary. Merasa gak ada yang menyayanginya, Frank pun langsung mengajak Mary ke sebuah rumah sakit dan meminta mereka berdua untuk duduk dan menunggu. Dan setelah sekian lama, Mary yang telah tertidur pun dibangunkan oleh Frank untuk menyaksikan sesuatu, yaitu It's a boy. itu adalah momen kelahiran seorang anak beserta keluarga besar yang telah menunggu dengan tawa dan tangisan bahagia. Frank pun mengatakan bahwa itulah yang terjadi ketika Mary lahir dulu. Mary yang tersenyum bahagia pun bertanya kepada Frank, Who came out and told everybody? I did. Mary pun akhirnya menikmati suasana itu dan meminta kepada Frank untuk menunggu momen-momen kelahiran lainnya sehingga ia dapat melihat lebih banyak. Oke, ini adalah sidang ketiga. Topik pada sidang kali ini lebih intens daripada sidang-sidang sebelumnya, yaitu tentang Evelyn, Frank, dan Diane, ibundanya Mary. Pengacara Frank membuka bahasan tentang cara Evelyn mengasuh Diane. Menurut pengacara Frank, Evelyn adalah seorang ibu yang terlalu mengatur dan memaksakan kemauannya pada anaknya. Beberapa kasus pun dibahas, mulai dari kekasih Diane yang dilaporkan ke polisi atas dasar penculikan dan depresi yang pernah menyebabkan Diane melakukan percobaan bunuh diri pada tahun 1999. Namun saat menjawab pertanyaan itu, Evelyn memenangkan statementnya dengan alasan bahwa anak jenius seperti Diane memerlukan perlakuan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Well, scene pun berpindah pada sebuah restoran. Terlihat Frank dan Bunny yang sedang melihat Mary yang tersenyum bahagia dari kejauhan. Terlihat dari wajah Frank bahwa ia sangat mengkhawatirkan ponakannya itu, Mary. Dan hari ini adalah sidang keempat. Namun ini bahkan lebih buruk dari sidang-sidang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada Frank membuatnya terlihat seolah ia nggak layak mengurus seorang anak. Mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Namun satu hal, saat dia ditanya pekerjaannya, Frank mengatakan bahwa dia adalah seorang guru. Namun statement itu dibantah oleh pengacara Evelyn dan mengatakan bahwa ia adalah seorang profesor dari Boston University. Pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank tidak pernah mendapatkan perhatian khusus layaknya saudarinya Diane yang diakui sebagai seorang bintang. Sehingga ia mengambil Mary untuk melakukan balas dendam dan menyalahkan ibunya atas kematian Diane. Frank pun langsung menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa ia membesarkan Mary sesuai dengan arahan yang diinginkan oleh Diane, ibunya. Meskipun begitu, Frank tetap terpojok dan dinyatakan tidak cukup mampu untuk mengurus Mary dan gambling pada masa depan anak jenius itu.
Well, Frank pada sidang terakhir ini terlihat nggak begitu bahagia, begitupun saat ditemui oleh pengacaranya. Pengacaranya meminta kepada Frank untuk mengikuti putusan pengadilan, yaitu mencari wali asuh untuk Mary sebagai jalan alternatif. Karena menurut pengacaranya, usaha yang dilakukan akan sia-sia karena ia sangat mengetahui karakter hakim yang memimpin sidang tersebut. Bukan karena menyukai Evelyn, asuransi atau lain sebagainya, tapi karena uang. Meskipun awalnya menolak, Frank terpaksa harus menerima keadaan tersebut. Oke, scene berpindah pada sebuah rumah yang dua orang pemiliknya itu berada di belakang Frank. Ia memperkenalkan setiap sudut beserta fasilitas yang ada di rumah tersebut. Singkat cerita, Frank pun mengatakan bahwa Mary menyukai dan akan membawa seekor kucing. Meskipun terlihat melas, kedua pihak itu menerima keadaan tersebut dengan berat hati sambil menyorot pada sebuah piano di rumah itu. Sedikit gue ceritain, Mary sangat menyukai piano yang dimana Frank gak mampu untuk membelinya. Nah, itu alasannya kenapa Mary sempat menyinggung piano yang ada di rumah Evelyn. Namun Evelyn gak menyukai kucing. Ya, hal kecil yang cukup penting untuk diketahui. Sampailah pada momen itu, Frank membawa Mary ke rumah barunya. Frank tetap berusaha untuk membujuk Mary dengan beberapa hal seperti sekolah yang lebih baik dan lain sebagainya. Namun itu ditolak oleh Mary. Yang diinginkan hanyalah Frank, Fred, dan Roberta beserta sekolah lamanya yang payah itu. I know. Please, Frank. Why do you leave? Come on. We discussed this. Come on. No! No! Hey, Mary. No easy way No! to do it. You know what? No! Sejak hari itu nggak pernah ada lagi tawa di wajah Frank, begitupun Roberta. Bunny yang selama ini menjadi teman ceria dan penendang Frank pun juga nggak mampu lagi ngerubah raut wajah Frank itu. Beberapa waktu setelah itu Frank datang untuk membawakan Mary sebuah hadiah. Namun ia dihalangi oleh laki-laki yang kini adalah ayah tiri dari Mary. Ia mengatakan bahwa kondisi Mary nggak begitu baik sambil menahan Frank dan mengatakan bahwa Mary nggak ingin bertemu dengannya. Ia juga menambahkan bahwa alasan dari kondisi Mary adalah Frank itu sendiri sehingga ia tak mengizinkan Frank untuk menemui Mary. Well, hari per hari pun mereka lewati tanpa wajah bahagia. Frank, Roberta, begitupun Bunny. Namun pada hari itu Bunny yang sedang berada di sebuah perpustakaan gak sengaja ngelihat Fred yang terpampang di sebuah mading dengan tagline adopsi pet. Bunny pun langsung menghubungi Frank untuk memberitahu hal itu. Namun sayangnya Frank menolak panggilannya. Bunny yang gak kehabisan ide mengirimkan foto dari mading itu kepada Frank. Mengetahui hal ini, Frank langsung meninggalkan pekerjaannya dan segera menuju ke tempat adopsi pet tersebut. Namun sayangnya, hari ini adalah hari terakhir Fred di tempat tersebut. Frank pun langsung menerobos masuk ke tempat itu dan yang ia temukan adalah setelah mengantarkan Fred ke rumah tanpa membuang-buang waktu, Frank dan Roberta pun langsung menuju ke rumah tempat Mary dititipkan. Dengan wajah emosinya, Frank mengetok rumah itu dan menanyakan keberadaan Mary dan Evelyn. Saat laki-laki itu ingin menghalangi Frank, Roberta langsung menahan dan mengatakannya dengan sebuah ancaman. Do you want your life back? Go back inside. Frank pun langsung menerobos masuk di mana Evelyn beserta orangnya sedang mengajari Mary sesuatu. Frank pun langsung mengajak Mary untuk pulang bersamanya. Namun Mary yang kecewa pun langsung menolak dengan tegas sambil berlari. Saat dihalangi oleh Evelyn, Frank pun langsung mengeluarkan sebuah dokumen dan segera mengejar Mary yang berlari keluar. Evelyn pun segera menghubungi polisi, namun secara nggak sengaja ia melihat dokumen yang diberikan oleh Frank tadi adalah penelitian Diane tentang Napier Stokes yang telah selesai. Yap, ini adalah semua yang diinginkan oleh Evelyn. Lie to me! No! I made a mistake. I'm so sorry. Namun Mary mengatakan bahwa mereka telah membawa Fred pergi. Nah, karena Fred telah diselamatkan oleh Frank, Mary terlihat lebih baik dan menerima permintaan maaf dari Frank. Frank pun mengakui awalnya ia berpikir bahwa ia nggak cukup baik untuk mengurus Mary. Sampai ketika ia tersadar bahwa ia telah membesarkan Mary dengan sangat baik. Oke, scene pun berlanjut kepada Frank dan Evelyn. Percakapan yang cukup intens pun terjadi terkait tentang Diane dan penelitiannya. Frank terlihat mengeluarkan semua emosinya. Ia pun mengatakan secara tegas bahwa Frank mendidik Mary sesuai permintaan Diane. Evelyn pun langsung mengalihkan dengan menanyakan alasan mengapa Diane tidak menerbitkan penelitiannya. Dengan wajah sedih, Frank mengatakan bahwa Diane pernah menceritakan bahwa ia akan menerbitkan penelitian luar biasa itu, namun setelah hari kematiannya. Evelyn langsung membantah statement itu, karena kematian Diane adalah 6 tahun lalu, sedangkan penelitian itu masih belum diterbitkan hingga hari ini. Namun, yang dimaksud oleh Frank bukanlah kematian Diane, melainkan kematian. Wait for me to die. Mendengar hal ini, Evelyn hanya bisa terdiam dan menunduk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Frank mengatakan bahwa ia telah membujuknya, namun ia tak bisa mematahkan kerasnya pemikiran Diane. Frank juga menambahkan bahwa ia mengetahui karakter Diane yang memiliki kecenderungan mengambil keputusan tanpa pemikiran yang matang.
Dengan rendah hati, Frank pun meminta Evelyn untuk menerbitkan karya itu. Karena Frank tahu hal inilah yang selama ini diimpikan oleh ibunya. Sesaat setelah Frank meninggalkannya, sambil menangis Evelyn menghubungi MIT untuk segera menerbitkan karya luar biasa itu. Evelyn Adler. For Seymour Shanklin, please. Well, scene berpindah pada sebuah university. Terlihat proses mengajar sedang berlangsung. Namun salah satu orang yang ada di ruangan itu adalah Mary. Ya, bakat yang dimiliki Mary membawanya ke dalam sebuah kelas yang jauh di atas usianya. Mulai dari hari itu wajah Frank pun kembali tersenyum seperti sebelumnya. Nah, sebelum mereka sampai ke rumah, Frank pun memutuskan untuk berhenti ke sebuah tempat, yaitu... Well, senyuman terakhir Frank dan Bunny pun menjelaskan segalanya. Betapa bahagianya mereka atas kembalinya Mary. Nah, meskipun Mary sempat meremehkan sekolah lamanya, kini ia tampak sangat merindukan teman-teman seusianya, bertingkah layaknya anak seumurannya, dan itu adalah semua hal yang diinginkan oleh ibunya, Diane. Film pun selesai dengan ending yang sangat bahagia. Well, sebelum gue minta teman-teman semua untuk subscribe dan komen, gue mau tanya dulu nih pendapat kalian. Ada dua sudut pandang di film ini. Frank si paman yang tulus menyayangi ponakannya, Mary, dan neneknya Evelyn yang sangat straight dan menginginkan Mary untuk mengolah bakat yang ia miliki. Kalian kubu yang mana? Bisa komen di bawah. Buat teman-teman yang mau nanya atau request film, kalian juga bisa komen di bawah. Dan sedikit informasi, dikit lagi kita mau 100.000 subscribers nih, gengs. Kalian tahu harus ngapain. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oke.